Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku di channel YouTube aku. Oke, perkenalkan dulu nama aku. Pasti udah tahu ya. Nama aku Arif Pujanto. NIM aku 1802010. Oke, jadi kali ini di pertemuan ini aku bakalan ngebahas tentang studi kasus lagi. Dimana untuk kali ini itu pelajaran riset operasional. Jadi ini ada satu soal UTS yang nantinya bakal saya kerjain menggunakan Excel. Nanti saya tunjukin gimana cara menyelesaikan secara manualnya dengan salah satu add-ins atau tambahan program ya, atau tambahan program di dalam Microsoft Excel yang bernama Solver. Jadi Solver di sini merupakan salah satu fasilitas tambahan yang disediakan Microsoft Excel yang berfungsi untuk mencari nilai optimal suatu formula pada satu sel saja, yang biasa disebut dengan Sel User Interface GUI. Oke, pasti pada penasaran ya, langsung aja kita bahas. Oke, ini ya, udah ada soalnya. Jadi sebuah perusahaan restoran swalayan fast food ingin membangun 4 buah toko di daerah perkotaan Chicago. Di masa lampau, perusahaan ini telah menggunakan 6 perusahaan bangunan yang berbeda dan merasa puas dengan hasil kerja masing-masing perusahaan ini. Karena itu, ia menawarkan mereka tiap-tiap pekerjaan ini. Tawaran akhir dalam ribuan dolar diperlihatkan dalam tabel berikut. Ini jadi ada tabel. Karena perusahaan fast food ini keempatnya kedai sudah siap secepat mungkin, maka ia menghadiahkan paling tinggi satu pekerjaan bagi satu perusahaan bangunan. Penetapan yang manakah yang akan menghasilkan biaya total minimum bagi perusahaan fast food ini. Jadi kita di sini disuruh mencari total minimum. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya, ada kelupaan. Di sini ini ada soal di modul nih, jadi NIM saya ini genap. Saya mendapatkan soal yang nomor 2. Maaf ya, agak berisik. Oke, aja langsung ke tahap penyelesaiannya secara manual. Oke, jadi sini saya sebenarnya udah buat di sini. Nah, jadi ini coba kita ini dulu ya, kosongin dulu biar teman-teman bisa ngerti. Oke, ini warnanya biarin aja. Oke, jadi untuk tabel yang di atas tadi, di sini kita pindahin lagi ke bawah. Untuk langkah pertama yang harus kita jalanin itu ialah kita lihat untuk barisnya dulu ya. Bedain, ini namanya baris, ini baris, dan ini kolom. Jadi untuk barisnya ini kita cari nilai terkecil setiap barisnya. Jadi tanya nilai terkecil. Kalau dilihat secara manual kan bisa ya, dari 85, 82, kan nilai terkecilnya pasti ini nih. Untuk baris kedua kita cari juga 3 ke 4. Tapi kalau nyari kayak gini kan kadang susah nih. Jadi biar gampang, biar mudah ya, ntar kita jarakin dulu. Karena pakai Excel lebih gampang di sini. Kita cari min. Min ini adalah mencari nilai minimum atau terkecil. Kita blok dari kolom B1 ini sampai ke P6, atau di kolom C32 sampai H32, lalu enter. Kita tinggal tarik aja ke bawah, drag. Maka di sini dapat nih, ini adalah nilai-nilai minimum dari setiap baris ini. Ini ada di tengah semua, kebetulan nih ada di P4. Jadi ini P ini sama T itu, untuk P itu sama dengan perusahaan, untuk T itu sama dengan tawaran. Sama ya seperti di soal sini ya. Ini tawaran akhir, ini perusahaannya. Jika sudah mendapatkan nilai minimum ya, langkah kedua adalah kurangkan semua nilai ini setiap barisnya dengan nilai terkecil di setiap baris. Jadi
yang baris ini semuanya kita kurangkan dengan nilai terkecilnya, yaitu 82,4. Dengan ini kita pakai rumus saja biar lebih gampang dan cepat. Kita klik yang ini, dikurang dengan nilai terkecilnya. Dikarenakan nanti nilai terkecilnya itu tidak berubah-ubah, kita kunci aja, klik F4. Nah, di sini dia ada dolar, itu bakal kunci. Jadi nanti sewaktu kita tarik nih, ketika kita tarik ke kanan, nilai untuk pengurangnya itu tidak berubah, masih tetap sama yang ini, itu fungsinya untuk dikuncinya. Untuk yang baris kedua, ketiga, sama keempat itu sama aja. Caranya lakuin sama kayak yang pertama tadi. Ini biar cepet aja dulu ya. Nanti kita tinggal drag aja ke samping. Oke. Nah, dari sini kita udah nemu di sini ya. Berdasarkan dari pencarian yang kita tadi, di sini nilai yang 0 itu hanya di satu baris. Jadi di sini untuk mencari itunya nilainya itu diusahakan di setiap baris dan kolom itu minimal ada satu yang bernilai 0. Nah, jadi ini kan cuma satu kolom yang bernilai 0. Sementara untuk kolom yang lain ada yang nggak bernilai 0. Nah, disinilah kita harus mencarinya. Sementara kalau secara baris, ini setiap baris sudah ada nilai 0-nya. Kita mencari yang kolomnya harus ada nilai 0-nya. Jadi syaratnya di setiap baris dan kolom itu memiliki satu nilai 0. Gimana caranya untuk mendapatkan nilai itu? Caranya yang pertama, perbedaannya kita di sini melihat baris. Untuk yang kedua ini kita melihat kolom. Jadi untuk ini kolom, kita cari nilai minimumnya lagi. Sama kayak tadi. Nah, ini perbedaannya juga ya, untuk mencari nilai minimum tadi atau apa minimum tadi, kalau ke baris itu kita naruhnya di samping, soalnya dia nggak, kalau kita ngedrag ke sini dia nggak mau biasanya. Ini contoh nih, minimum. Dia nggak mau, kita susah karena dia nggak kekunci. Kalau dari bawah ini kan dia langsung kita drag, ini bakal otomatis, kolomnya nggak pindah-pindah, jadi lebih mudah, tidak membingungkan. Sebenarnya bisa, cuman kita harus satu-satu, lebih baik di bawah. Jadi kita udah dapet nih nilai minimum dari setiap kolom. Jadi untuk peraturannya, kita kurangkan setiap nilai ini dengan nilai yang terkecil di setiap kolom. Dia ingat ya, di setiap kolom. Caranya jadi sama aja kayak yang di baris tadi. Ini dikurangin dengan nilai terkecilnya tadi. Ini 1 ya, kita cari sini 1, kita kunci, kita enter. Tinggal kita drag ke bawah. Nah, sama aja 0,7, kita kunci, kita enter. Ini sama aja 0,9, kita cari, kita kunci, enter. Ini karena 0 semua ya, 0 semua, jadi nggak ada. Walaupun nanti kita kurangin dengan dia sendiri ya tetap nggak bakal mau, jadi kita pasti 0. Jadi biar gampang, kita ambil dari sini aja, nanti tinggal kita drag aja ke bawah. Ya mungkin warnanya agak bikin bingung ya, saya hapus dulu.
dikurangkan dengan 1,1, kita kunci enter. Ini kita kurangkan dengan 1,1 juga, kita kunci enter. Ini tinggal teman-teman drag aja. Oke, ini kalau udah, sekarang kita cek di baris yang ini ada angka 0 nggak? Ada, 1. Di baris ini ada, karena tadi setiap baris sudah ada ya. Sekarang kita lihat di tiap kolom. Di kolom ini ada 0, di kolom ini ada 0 juga udah, di kolom ini udah ada 0, di kolom ini udah ada 0, di kolom ini udah ada 0. Oke, jadi udah pas. Jadi kalau udah nggak ada angka, kalau udah ini, kita coba garis ya. Ini karena garis nanti nggak kelihatan, saya ubah jadi warna aja. Baris yang ini udah ketemu ada angkanya, ini nggak ada ya. Jadi cara garisnya itu minimal ada 2 angka 0, maupun garis maupun kolom yang bisa kita ini pilih garis yang memiliki 0 terbanyak terlebih dahulu. Jika garis sama dengan kolom, maka penugasan telah optimal. Jika belum, maka harus direvisi. Jadi minimal kita pilih yang paling banyak 0-nya dulu. Oke, ini ada 2 0. Ini saya rubah pakai warna aja. Kalau mau digaris nanti nggak kelihatan. Ini ada 3 0. Yang ini ada 3 0 juga. Dan yang ini ada 4 0 di kolom yang ini. Nah, dan untuk sekarang ini udah kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi untuk jumlah garis penugasan optimalnya udah ada 4. Itu sesuai dengan ini jumlah kolomnya. Soalnya di sini syaratnya jika jumlah garis ini maksudnya garisnya yang kita beli warna itu sudah sama dengan jumlah kolom ataupun jumlah baris, maka proses pengoptimalannya akan berhenti. Nah, di sini jumlah baris untuk jumlah garis ini sudah sama jumlah kolom, ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ini proses pengoptimalannya nggak perlu direvisi lagi, jadi udah sama. Nah, setelah itu kita hitung, kita ambil salah satunya, dari tabel yang ini ya, nilai yang berisi 0, dimana nilai yang ini yang nantinya bakal kita jumlahin dan bakal kita tahu menghasilkan biaya minimum yang mana. Jadi di sini ada P4 di tawaran pertama ada di perusahaan 4, tawaran kedua ada di perusahaan 3, tawaran ketiga ada di perusahaan 2, dan tawaran keempat ada di perusahaan 1. Oke, coba kita hitung ya. Jadi kita hitung di sini. Tawaran dulu. Ini tawaran pertama, perusahaan 4, tawaran kedua, tawaran ketiga, dan tawaran pertama. Ya, udah sama ya. Kita ambil yang ini. Sebenarnya kalau untuk mengambil nilainya ini, kalau dia ada 2 angka berisi nilai 0, kita bebas mau ngambil yang mana, terserah kita. Soalnya nanti hasilnya biasanya bakal sama aja. Tapi diusahakan ambil aja yang terkecil, nilai terkecilnya. Maksudnya nilai terkecil ini misalnya 0 yang ini sama 0 yang ini kan 77,4 sama 76,5. Ambil aja nilai terkecilnya. Coba kita totalin ya. Ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini sama dengan 325,4. Oke, udah dapet ya. Ini di sini adalah biaya total minimum bagi perusahaan fast food ini adalah $324 karena ini dalam ribuan dolar. Oke, ini perhitungan secara manualnya.
gimana perhitungan dengan menggunakan solver di dalam Excel. Oke, kita lanjut. Oke, jadi di sini saya jelasin dulu untuk data yang di sini tadi. Nih, ini kita pindahin dulu ke sini. T1, T2, T3, 4. Oke, di sini jadi ada dummy. Nah, saya jelasin dulu. Jadi untuk dummy di sini itu adalah salah satu persyaratan ya, dimana untuk perhitungan menggunakan solver, jika baris dan kolomnya itu tidak sama, itu dia harus disamakan terlebih dahulu. Dia tidak bisa menghitungkan atau mengkalkulasikannya sehingga memberikan hasil yang baik. Jadi dummy di sini adalah istilahnya adalah semu atau enggak, cuman pengisi aja. Jadi makanya di sini bernilai 0. Jadi istilahnya di sini ada dummy tawaran kelima di perusahaan satu itu bernilai 0. Jadi istilahnya enggak ke ini ya, enggak kehitung, cuman sebagai pelengkap agar nantinya bisa dihitung menggunakan solver. Jadi kita isi 0. Jadi setelah itu kita buat tabel lagi di bawahnya dengan angka-angka seperti di bawah ini. Jadi untuk angkanya ini kita isi dulu dengan 0 semuanya. Untuk yang ini ya, ini kita isi dengan 0. Terus nanti dia bakal ngisi sendiri. Untuk jumlah di sini kita totalin setiap baris ini dengan rumus sum. Di sini kita drag. Oke, saya ulangin aja. Sum. Kita tarik dari sini ke sini. Tutup kurung, kita enter. Hasilnya tetap 0. Kita drag ke bawah. Untuk jumlah yang per kolom juga sama aja. Tadi jumlah per baris, sekarang jumlah per kolom. Nah, untuk jumlah biaya minimumnya ini biar dia bisa menghitungnya, rumusnya seperti ini. Ini sama dengan sum product. Sum product di sini dia nanti bakal menghitung totalan semuanya ya. Kita blok untuk yang data yang aslinya di atas dan data yang kosongnya untuk yang di bawah. Kita enter. Hasilnya 0 karena memang ini belum dihitung ya. Selanjutnya bagi teman-teman yang belum mengaktifkan solver, bisa ikutin saya. Caranya klik file, option, add-ins, cari di sini solver. Kebetulan udah saya masukin ya sini ya. Ini nanti klik go. Nah, di sini jangan lupa dicentang. Udah tuh klik OK. Kalau udah itu masuk ke menu data, di sini bakal muncul solver. Udah tuh kita klik. Oke, jadi untuk yang pertama ini kita ini ya, ini dari C15 sampai H20. Kita reset aja dulu ya. Jadi ya, di sini solver yang pertama kita tentukan set objek, di mana objek yang bakal kita hitung itu di sini di kolom E23. Kita klik di sini. Oke. Kita rubah ininya jadi min dikarenakan kita mencari nilai minimum. Oke. Nah, di sini untuk variabel nanti yang bakal keisi yang dinilai. Kita klik di sini sampai area sini untuk area yang bakal nanti kita isi. Dan selanjutnya untuk subjek yang nanti yang bakal ngehitungnya totalnya, kita masukin di sini dengan add-in. Kita klik di sini, kita drag untuk yang dari jumlah sampai ke sini. Nah, ini kita beri tanda sama dengan, dan di sini beri nilai 1. Kita add. Lanjut lagi untuk yang barisnya, dari drag dari sini ke sini, kita ganti lagi sama dengan,
beri nilai 1, klik OK, karena cuma ada dua jumlah ini sama jumlah ini. Oke, selanjutnya di sini untuk option sendiri, di sini penjelasannya ya. Untuk maksimum time ini kita isi 100, ini maksudnya adalah maksimum dia untuk menghitungnya. Iterasinya kita bisa isi 100 juga. Udah tuh klik OK, udah tuh klik solve. Nah, ini udah muncul hasilnya. Jadi kalau udah berhasil itu di sini bakal muncul hasilnya kayak gini. Ini kalau nggak berhasil di sini bakal ada tanda seru biasanya. Nah, dan untuk ini pun ini ada dua macam ya, ada linear dan non linear, sama aja sih sama hasilnya. Kadang kalau dia pakai non ini GRG non linear, dia bakal muncul hasil secara desimal. Di sini munculnya desimal. Coba aja ya, tadi saya soalnya muncul desimal, tapi sebenarnya hasilnya sama aja sih, nggak ada perbedaan. Mana tahu nanti teman-teman bingung, dia munculnya hasilnya desimal kayak gini. Sebenarnya ini hasilnya sama aja, dia ini lantaran secara desimal, lantaran saya nggak angkanya terlalu banyak jadi bingung, yang kita buat ini aja. Nah, jadi di sini udah kelihatan ya, yang diambil pun dia di sini di P perusahaan 4, tawaran kedua di perusahaan 3, tawaran ketiga di perusahaan 2, dan tawaran keempat di perusahaan 1. Sama dengan hasil yang ini, hasilnya pun sama 325,4. Dan ada satu cara lagi menghitung secara kolom ya. Kolom sebenarnya itu sama aja dengan ini, cuman bedanya tadi kita menghitung secara baris, di sini pun pertamanya baris baru kolom. Ini kebalikannya, dia kolom dulu baru baris. Nah, ini sama kayak gini. Ini hasilnya nanti sama aja. Perbedaannya di sini saat terakhir kita ketemu garisnya itu kolomnya 1, garisnya 3. Sementara kalau untuk yang di ini garisnya 3, kolomnya 1. Kebalikan gitu aja. Untuk hasilnya pun sama aja, ini 326,2 sama yang kayak tadi kalau secara desimal. Oke, jadi mungkin itu sih sedikit yang bisa saya jelasin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.